Teman-teman saya ajak untuk nengok di sini ada koleksi, bukan koleksi. Ini adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Contoh misalnya ada dari Thailand, kemudian Malaysia, Brunei, Timor Leste ada, Kamboja ada, Vietnam ada, Singapura ada, khususnya ASEAN. Nah, ini Pak Seskap yang mendatangkan seluruh buku-buku ini untuk kemudian kita membentuk satu tim yang sekarang sudah bekerja, beberapa kali sudah rapat. Ini adalah tim gabungan yang di situ melibatkan Kementerian Dikti-Saintek, melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melibatkan Bappenas, termasuk juga melibatkan BRIN yang kemarin juga menyampaikan hal yang sama, bahwa masalah pendidikan sebagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat. Kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya. Jadi silahkan siang hari ini boleh dilihat dan nanti coba diperbandingkan. Intinya kita mau memperbaiki kualitas buku ajar bagi seluruh adik-adik peserta didik kita mulai dari SD, SMP maupun SMA, dan nanti idenya tidak hanya yang berbentuk fisik, ada juga yang kita memanfaatkan teknologi, jadi bisa di scan, bisa di download, kemudian connect dengan interaktif flat panel yang sekarang sudah dibagi di hampir seluruh sekolah kita, meskipun masih dalam jumlah yang terbatas. Monggo silakan. Mas, salah satu bukunya mungkin dari negara mana bisa ditunjukin? Sama itu Mas. Ya, ini contoh. Ini yang sebelah kanan ini adalah yang punya kita ya. Ya, buku pelajaran mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 6. Ini SMP dan SMA. Ya. Ada beberapa penekanan dari Bapak Presiden yang terus terang itu menjadi concern. Yang pertama adalah mengenai buku ajar yang mengajarkan mengenai masalah nasionalisme dan kebangsaan. Yang kedua mengenai pelajaran matematika. Yang ketiga ini yang tidak kalah pentingnya mengenai pelajaran bahasa Inggris. Dan dari beberapa kali rapat, salah satu kesimpulannya adalah memang kita harus meramu ulang, karena contoh misalnya kemampuan berbahasa Inggris misalnya antara beberapa negara yang memang kesehariannya menggunakan bahasa Inggris dengan kita yang bukan atau belum keseharian menggunakan bahasa Inggris, nah itu bentuk atau isi dari materi bukunya juga berbeda. Pelajar. Mas, izin berarti arahnya agar buku-buku pelajaran di sekolah-sekolah di Indonesia sama di tingkat ASEAN juga maksudnya kurikulumnya ingin disamaratakan atau gimana sih Mas arah visi ke depan? Ya, bukan disamaratakan, jadi kita lihat kualitas sambil kita belajar ya, kualitas buku di negara-negara sahabat kita seperti apa, sambil kita memang mau mengejar ketertinggalan, sehingga buku yang harus kita desain baik isinya maupun tampilannya, nah itu arahnya ke sana. Mas, kalau asal buku rujukannya hanya dari Asia Tenggara atau dari kawasan lain itu? Sementara dari Asia. Artinya apakah ada target nanti buku rujukan, buku mata pelajaran baru itu akan digunakan mulai kapan? Secepatnya. Tadi targetnya secepatnya. Tadinya kita berharap tahun ajaran ini sudah bisa selesai, tetapi nampaknya tim membutuhkan waktu. Kami lapor pada Bapak Presiden untuk minta tambahan waktu. Mungkin ya kita harapannya akhir tahun atau paling lambat tahun ajaran depan itu sudah bisa kita selesaikan. Oke? Nah, satu lagi ya, terima kasih Pak Ses mengingatkan juga. Jadi salah satu petunjuk Bapak Presiden juga
kita diminta untuk mendesain buku menulis untuk terutama adik-adik kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD yang ini sudah ada yang mulai tahun ajaran ini akan dibagikan kepada seluruh peserta didik. Buku tulis ini yang polos, ini buku pelatih untuk menulis dengan berbagai gambar yang diharapkan menarik dan garisnya besar-besar karena sekarang ada kecenderungan adik-adik tulisannya kecil-kecil. Nah ini contoh. Jadi tolong tapi jangan dianggap ini kita kembali ke era jadul ya, tidak. Bahkan beberapa negara di Eropa sekarang mengurangi ketergantungan terhadap gadget dan kembali membiasakan untuk kembali ke buku bentuk fisik. Nah ini juga selain melatih kemampuan menulis, mengurangi ketergantungan terhadap gadget, juga diharapkan menumbuhkan kepercayaan diri, kemudian nilai-nilai ya, telaten apa bahasa Indonesianya itu, rajin ya, dalam mencatat. Harapannya dengan mencatat terjadi penajaman terhadap daya ingat. Kadang-kadang dalam kehidupan itu juga diperlukan. Nah ini kita bagi semua kepada seluruh peserta didik, terutama untuk sekolah negeri ya. Mas, untuk berapa akan diberikan Jumlahnya masing-masing kurang lebih 10 karena ada beberapa jenis ya. Ada yang model gambar, ada yang model polos, ada yang memang sudah dengan sebuah tema atau tertentu. Oke, terima kasih. Masuk teman-teman. Mas ya? Swasta juga. Hah? Swasta. Semua sedang dihitung, tapi memang kita bertahap sementara untuk adik-adik yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang memang itu masa di mana mulai belajar menulis. Oke teman-teman, terima kasih. Silakan. Kalau mau tengok boleh juga diperbandingkan. Agak besar. Jadi Bapak Presiden sangat detail. Beliau menghendaki kita menyusun buku itu secara tampilan menarik, kemudian tulisan jangan juga terlalu kecil-kecil karena nanti ada kecenderungan dalam jangka waktu tertentu banyak kemudian adik-adik kita yang di usia muda sudah harus menggunakan alat bantu kacamata. Jadi memang beliau sangat detail memperhatikan masalah pendidikan yang dari hulu sampai hilir, termasuk masalah buku. Beliau sendiri yang memberikan banyak koreksi dan masukan kepada tim penyusun. Boleh dilihat, silakan. Ini matematika kelas 6. Salah satu resep dari keluarga Bapak Presiden. Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra-putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau sensi dan disampaikan kepada orang tua. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikdasmen untuk itu juga mulai kita galakan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua. Izin Pak Mas, jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah sejak tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya udah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat berat begini, dan ya kalau dibaca kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya. Awalnya yang punya kita dulu, Kita dulu dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu. Nanti ada juga videonya, Presiden ngecek satu-satu semua, dicek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga, gitu kan, pada awalnya seperti itu. Sehingga ya ini, jadi Pak Presiden sampaikan,
ngecek nanti intinya akan diperbaiki jadi lebih baik. Berarti Presiden sudah ngecek semuanya Mas, dari mulai buku SD sampai SMA, kemudian dibandingkan, sudah dibaca sama Presiden? Sudah. Ya tentunya tidak semua detail dibaca ya, beberapa yang tadi concernnya beliau tadi. Catatan dari Presiden ini apa Pak? Ya tadi yang pertama masalah nasionalisme kebangsaan. Nah ini kan kaitannya dengan national character building yang sejak usia dini itu harus kita tanamkan. Salah satunya kan dalam bentuk buku. Kedua, mengejar ketertinggalan di bidang sains dan teknologi, basicnya adalah salah satu concern beliau adalah matematika. Nah, yang ketiga, untuk menghadapi kompetisi global, salah satu concern beliau adalah mengenai kemampuan berbahasa asing, salah satunya adalah bahasa Inggris. Itu yang berkenaan dengan masalah ininya ya. Kalau tampilan tadi sudah kami jelaskan, pengennya besar, menarik, gitu. Tulisan tidak kecil-kecil, bahannya pun juga yang bagus supaya itu bisa bertahan dalam sekian waktu yang mungkin kadang-kadang dulu kan ada yang buku ini tidak dimiliki pribadi, ini kan kemudian bisa diwariskan atau dipakai oleh adik kelasnya. Oke, terima kasih.